untuk memulai. Selamat siang, Bapak Ibu Recording in peserta. progress. Telah bersama kita Profesor Dr. Insinyur Pribadiono yang merupakan founder Quantum HRM International dan juga guru besar di bidang manajemen organisasi. Kepada Prof. Pribadiono, apakah mungkin sudah siap Pak untuk Baik, memberikan materi siap. hari ini? Ya, siap. Bentar, saya betulkan kabel cas dulu. Baik, Saya, Pak. bentar. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 1, kita akan segera memulai sesi diskusi kita di siang hari ini. Pastinya Bapak Ibu juga sudah segar lagi nih ya. Dan tentunya harapannya semoga semangatnya semakin membara di sesi siang hari ini. Nah, pada sesi siang ini kita akan mendiskusikan topik yang sangat penting, yaitu mengenai kompetensi profesional auditor mutu internal bersama Profesor Dr. Insinyur Pribadiono. Baik Bapak, untuk sekedar informasi, saat ini kita bersama 38 orang peserta yang berasal dari beberapa institusi, di antaranya Politeknik Transportasi Darat Indonesia, Poltekkes Kemenkes Palembang, Universitas 11 Maret, Universitas Nusa Cendana, Universitas Cendrawasih, Universitas Bengkulu, Universitas Halu Oleo, Universitas Nusa Bangsa, dan juga Universitas Islam Sumatera Utara. Dan tentunya para peserta juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan materi dari Profesor. Nah, oleh karena itu, kepada Prof. Pribadiono, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Mbak Winike Bintang ya, atas pembukaan pada saya. Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Waalaikumsalam. dengar ya suara saya. Bapak Ibu sekalian, atas karunia Allah kita bisa bertemu di ruangan yang penuh teknologi ini, sehingga kita bisa pada beberapa kawan ini banyak juga tersebar ya, sampai ada Palembang, 11 Maret, misalnya juga ada Universitas Bengkulu, Cendrawasih, Universitas Nusa Bangsa. Kalau Universitas Bengkulu saya dianggap ASN dari Universitas Bengkulu dulu. Saya 10 tahun di Bengkulu dulu. Bapak Ibu sekalian, kita puji syukur, kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa belajar kompetensi untuk audit mutu internal. Karena audit mutu internal itu sangat penting. Dan itu yang paling banyak saya lakukan di berbagai perusahaan. Memang saudara audit mutu internal untuk perguruan tinggi ya, tetapi senyatanya metodologi itu bisa diterapkan di berbagai perusahaan Pemda dan perusahaan-perusahaan besar. Bapak sekalian, tak lupa salam dan sholat kita aturkan kejujuran kita Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan pada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ini sebenarnya hari keberapa ini Mbak Rika? Hari kedua ya? Hari kedua Ini hari kedua Bapak. Hari kedua ya? Alhamdulillah ya. Ini biasanya acaranya cukup sampai malam ya. Hari kedua. Baik, saudara sekalian. Balik sampai jam 19 ini ya. Karena kalau normal biasanya dulu 5 hari. Terus kemudian kita coba mampetkan ya. Untuk bisa selesai di hari ketiga dan hari keempat ujian. Suara saya baik ya, bisa terdengar ya, dan jelas ya. Kalau tidak jelas saya mencoba pakai mic atau headset. Jelas ya Mbak Urika? Cukup terdengar jelas Pak. Jelas, baik. Saudara sekalian, saya akan memperkenalkan pada saudara tentang apa itu kompetensi. Mungkin saudara sudah banyak dengar selalu kompetensi, kemudian dikenal dulu sebelumnya keahlian, kemampuan. Kemudian diubahlah tahun 1993 oleh Spencer menjadi kompetensi. Jadi kalau kita bicara kompetensi, maka kita bicara tentang tidak hanya keahlian dan kemampuan, kita bicara 3 hal yang penting. Ya. Kalau Spencer
lebih banyak ke pengembangan bahwa orang pinter, orang hebat, ahli, atau mampu, harus juga menguasai namanya kompetensi soft skill manajerial. Jadi tambahkan hard kompeten sama soft kompeten. Kemudian kalau riset saya tambahkan hard, soft, dan karakter ya. Saya punya moto the right man on the base with the right character. Saya selama 12 tahun ini menyiapkan kaderisasi Kejaksaan Agung. 3 tahun terakhir ini menyiapkan 45.000 calon ASN yang tes tidak boleh salah pilih untuk rencana Indonesia Mas. Usianya 21 sampai 35 untuk uji kompetensi dan uji karakternya. Jadi tadi treatment list with the karakter. Tidak boleh kebobolan orang stres, tidak boleh kebobolan yang lambe, ya, bencong, ya, itu tidak boleh ya. Kebobolan orang-orang yang kena gangguan jiwa, skizofrenia atau psikopat, stres atau mudah marah dan sebagainya. Sehingga waktu saya mengerahkan lebih dari 600 psikolog ya untuk melakukan tidak hanya tes tertulis karena tes kami aplikasi digital. Bapak Ibu nanti juga menggunakan aplikasi digital yang sudah kami kembangkan untuk uji kompetensinya. Tapi juga kejaksaan minta adanya luring, menyaksikan bahwa yang bersangkutan itu masih betul. Maaf ya. Pak Ferry, maaf saya masih ngajar Pak Ferry ya, mohon maaf ya. Iya ya, iya ya. Nanti di WA dulu nih, maaf. Maaf ada WA penting masuk. Nah, Bapak sekalian, dasarnya kompetensi itu apa? Kalau teori Bloom kan kognitif, otak, afektif, hatinya, dan psikomotor. Jadi kalau Bapak mendekati teori ini bahwa kompetensi yang dilakukan BNSP itu saya sejak 2005 di BNSP ya, asesornya juga di lembaga STTI, itu harus dilengkapi. Yang ada hanya sikap kerja dan kemampuan. Karena Spencer mengatakan, dunia ini dikuasai orang-orang segelintir mungkin 3%, 1%, di mana itu orang itu jahat, pinter tapi jahat, pinter tapi kejam. Ya, hanya 1% yang menguasai dunia dan mengatur ekonomi, kekuatan bisnis, dan sebagainya. Maka orang-orang yang pinter itu kata Spencer, tahun 95 punya dirilis, 1995, harus belajar tentang soft competence, leadership, integritas, motivasi, pengambilan keputusan, kemudian rendah hati, suka menolong ya, kompeten ya, dan sebagainya, empati, kompeten. Di dunia ini kemudian hancur berantakan karena banyak orang yang tidak terisi dengan soft competence. Karena mereka tamak, rakus, haus untuk menguasai ekonomi dunia. Mereka tidak peduli. Nah, oleh karena itu kompetensi yang dikembangkan oleh ASN termasuk kita nanti ada 3. Ya, kompetensi teknis atau bidang tentang auditor. Yang kedua, kompetensi manajerial, soft kompeten tentang integritas, leadership, pengambilan putusan, dan sebagainya, orientasi pada hasil. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi wawasan bahasaan. Jadi saudara pinter, hebat, auditor, tapi cinta bangsanya. Nah, tools ini yang seringkali kita abaikan di dalam mengukur mahasiswa kita. Mahasiswa kita dianggap pokok cerdas, pandai, hebat, ya, IP-nya tinggi, dia udah dianggap hebat. Padahal dia jahat, padahal dia bisa saja dia pembunuh, kejam. Malahan dia tidak juga cinta kepada negaranya. Bahkan pada Undang-Undang ASN itu disebutkan pasal Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, pasal 69 ayat 3 mengatakan bahwa uji kompetensi meliputi 3 bidang, kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Nah, terus kalau ada kompetensi, capaiannya bagaimana? Maka capaiannya itu kompetensi harus didasari dulu mengenal namanya standarisasi. Mana standar? Saudara
tahu adanya standar, kita tahu ada standar, tapi tentu belum tentu saudara mengenal standar, belum tentu saudara mengenal standar. Ya Pak, saya tahu standar itu kalau timbangan, ya boleh itu standar. Ya Pak, kalau saya sakit panas, ambangnya 37 derajat Celcius tubuh kita, nah itu juga standar. Badan saya kok pegel-pegel, kesel semua, oh asam urat saya tinggi. Ya. Nah itu ada ambangnya, ada standarnya. Atau kalau makan soto, gulai di mana-mana di restoran, saya yakin tuh tidak ada kolesterolnya itu. Yang ada kolesterolnya ada di laboratorium setelah diukur kan gitu ya. Diukur, waduh kolesterol saya tinggi, kolesterol saya normal atau rendah. Ya, gula darah saya normal, gula darah saya tinggi. Kalau sakitnya gula-gula, nah itu beda. Nah, enggak apa-apa kalau gula-gula itu. Atau enggak ketahuan aja ya, gula-gula ya. Sama dengan tekanan darah muda, itu enggak apa-apa tekanan darah muda ya. Tapi lewat tekanan darah tinggi, ya, tekanan darah rendah bahaya ya. Nah, siapa apa yang menyebabkan kita menyatakan itu adalah adanya standarisasi. Di dalam kompetensi kita juga bicara tentang standarisasi. Standarisasi. Kita eh, naik mobil aman, ya, bisa berjalan ribuan kilometer tanpa rusak. Mengapa? Kok tidak jebol mesinnya? Mengapa bannya tidak meletus kena apa panasnya di jalan tol? Ya karena adanya standar ambang keamanan. Ya. Kemudian mengapa kita menghirup oksigen dengan nyaman? Wah ini saya hirup ini gratis nyaman. Karena kebutuhan oksigen dan darah kita sesuai standar oksigen yang ada di sekitar kita. Coba kalau saudara di apa Himalaya, saya di Timika misalnya, saya konsul di Timika, itu di 4.500 meter, saudara kalau napas menjadi, di mana oksigen? Tapi orang-orang Papua yang udah hidup di sana ratusan tahun, mungkin ya biasa saja. Paru-parunya ada mengembangkan evolusi untuk kebutuhan oksigen yang tipis. Tapi kalau kita tidak bisa, harus bawa tambahan oksigen, ada ketinggian tertentu. Itulah standar. Kemudian pertanyaan muncul dari kita, standar itu inisiatifi atau muncul asalnya dari mana? Nah, ini belum ada yang boleh berpendapat, boleh boleh menjawab ya. Siapa yang bisa menjawab standar ini asal muasalnya bagaimana? Karena kalau di ruangan ini ada yang menjawab dengan benar, saya salut. Ini selama ini kami apa itu saya mendapatkan jawaban yang 100% masih salah. Sama saja kemarin saya mengajar lebih dulu mana ilmu ekonomi sama ilmu manajemen. Semua menjawab ilmu ekonomi, padahal yang lebih dulu ilmu manajemen. Yang ilmu ekonomi rada salah. Ya. Kalau saya kasar ngawur. Gitu. Ilmu manajemen yang duluan. Berkaitan dengan standarisasi ini. Siapa yang bisa mengatakan menjawab standarisasi berasal dari mana? Izin Pak, Ya, monggo silakan Pak Asep. pandangan saya terhadap standarisasi itu karena adanya beberapa kendala yang dihadapi secara bersamaan dengan persoalan yang sama, tapi terjadinya perbedaan sehingga tidak menimbulkan kata sepakat. Maka dibakukan untuk adanya keseragaman. Demikian Pak pandangan saya. Ya. Terima kasih. Terus siapa yang punya inisiatif bermula adanya standar itu? Siapa Pak? Pak Asep. Ini pandangan pribadi Pak ya, mohon Ya. dikoreksi. Ya. Karena yang memiliki itu adanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan akan misalnya objek yang akan dibicarakan. Nah, pihaknya Yang misal memiliki kepentingan.
Ya, Misal, misal, kalau standarisasi pengakuan adanya ini BNSP misalnya, atau ada kalau untuk produk Indonesia dari pemerintah berupa standar nasional Indonesia SNI, sehingga baik. standar yang berlaku di suatu wilayah belum tentu dapat diberlakukan di wilayah lain. Demikian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Asep. Mas Asep Zerman dari Jadi, Nji, eh, Universitas apa ini? saya dari Universitas Bengkulu Pak. Nah, Bengkulu ya. Saya di Ya, yang Bapak Bengkulu itu bilang awal tadi. tahun 81 di sana. Saya diangkat ASN di 85. Saya merangkap di PTP yang membangun sawit di sana, plasma, Mm-mm. yang land clearing saya 60.000 hektar waktu itu untuk karet dan sawit ya. Saya mulai dari Sukaraja, Pino ya untuk sawit Mm-mm. sampai ke tahun. Nah, sampai bangun pabriknya itu waktu itu tahun 81 mulai lakukan land clearing. Jadi peristiwa di Tapanuli semua saya mengikuti dan tahu bagaimana sebab penyebabnya. Mengapa kok saya tidak terjadi banjir bandang ya di sana. Padahal saya melakukan land clearing 60.000 hektar ya. Mm. Oke, saya terima kasih Mas Asep ya. Saya kan Siapa? kita masih punya rumah dan punya tanah di Bengkulu. Mungkin bulan Januari, bulan depan saya ke Bengkulu nanti bisa ngopi bersama ini kalau ke Bengkulu. Ya. Baik, Siapa? terima kasih. Ada pendapat lain? Dari mana asal muasalnya standarisasi? Ya, Pak, izin. Siap, izin. Ya, terima kasih. Iya, Dari mana ini? dari Poltekkes Poltekkes Palembang. Palembang, Pak. Oh ya, Palembang. Ya, Ya. Kalau menurut saya adanya standar itu mungkin karena adanya apa kebutuhan keteraturan ya, Pak ya. ya. Oh, Iya, keteraturan. iya. Karena kalau tidak ada standar, mungkin sama seperti apa ya, jalan tanpa ada rambu-rambu lalu lintas kayaknya, Pak. Oh iya, iya. Iya, jadi nggak Nah, teratur, nggak ada ya. eh, batasan gitu, Pak. Jadi semua orang bisa membuat standar ya, Hmm. atau muncul dengan sendirinya standar. Karena kebutuhan, Pak. Oh, karena betul. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi pendapat sudah 2 orang. Ya betul juga. Ya, karena sebuah kebutuhan. Ya, Ini izin ada Pak. lagi pendapat? Ya, izin Ada? Pak. Wah ini Pak Mulyadi, Pak Ya, Mulyadi. Monggo, ya. Pak. Jadi Dari mana, Bapak? dari sama Polres Palembang, Pak. Oh, Palembang. Ya, jadi saya juga sependapat. Jadi berkaitan dengan kebutuhan, namun demikian bahwa standar itu intinya berdasarkan pada kesepakatan ya, Pak. Kesepakatan Patokannya. yang dirumuskan bersama. Ya, Tentu kalau namanya kesepakatan ada pihak-pihak yang berkepentingan ya, Pak ya, yang mendasari ya. perumusan suatu standar. Saya kira itu. Baik, terima kasih ya. Ada 3. Ingin satu lagi, ini saya belum pas Mas ini ya. Belum pas. Jawabannya hampir menyentuh, tapi saya belum mengenalkan filosofi dari standar itu berasal dari mana. Ada lagi? Yang STTD, saya lama konsultan dan Pak di STTD, ya untuk para dosen dulu, ya berapa tahun waktu Pak Bambang Istianto, kemudian ada Pak Sugiharjo, Pak Yopi, terus Pak Sapa itu lagi ya. Saya dulu STTD, tapi STTD yang di yang di Bekasi enggak salah ya. Sama konsultan di sana juga. Untuk SDM yang membangun standar dosen waktu itu. Baik, tidak ada. Ya, Ada Pak, itu ya monggo Pak Bambang ya Wijonarko. Pak Bang Narko Pak dari SCTT Pak yang tadi disebut Pak. Ya, Itu standar adalah merupakan suatu patokan Pak, patokan atau acuan yang digunakan dalam rangka dalam teknologi ataupun dalam ilmiah Pak. Karena untuk itu standar misalnya untuk mengukur panjangnya satu tempat pakai meter, untuk mengukur beratnya satu pakai kilogram atau dan sebagainya. Jadi patokan Pak standar Pak. Terima kasih. patokan. Terima kasih ya. Betul ya, patokan standar.
Jadi kita kalau ada SNI, ada ISO. Kalau tidak SNI, tidak ISO, kita udah tidak bisa mengirim orang kita ke luar negeri. Barang-barang kita, udang dan banyak kemarin ditolak karena tercemar radioaktif, misal. Ya. Tapi saya ingin menggugah saudara, standar itu asal muasalnya dari siapa sebenarnya? Mengapa ada standar? Ya, Kalau ya ada lagi ini Pak Polkes Bang, Pak Aswandi. izin Pak. Ya. Terkait asal muasal standar Pak, ini persepsi saya Pak, tolong dikoreksi kalau salah Pak. Eh, kalau tidak ada standar, maka akan terjadi apa ya, ketidakpastian Pak. Jadi kegiatan itu harus ada standar biar perlakuannya sama. Misal standar misalnya perasaan misalnya apa, jual beli itu harus ada standar misalnya. Apa standar, ukuran standarnya? Oh nilainya berapa ini? Oh nilainya ini berapa? Mungkin itu Pak. Ya, baik, terima kasih dari Polkesbang ya. Ya, Kesehatan ya ke sini ya. Politeknik Kesehatan Palembang Pak. Oh, Politeknik Kesehatan. Saya setiap tahun sering menyewa Poltekkes ya. Setiap tahun saya tes dokter dan nakes itu 9.000 untuk ditempatkan daerah tertinggal. Sudah 9 tahun bersama teman kes ini, Quantum ini. Quantum selalu melakukan tes, jabat di Kemenkes juga. Iya, Assessment center kami di yang cepat ya, jadi Poltekkes iya. akan orang lain dengan kami. Nah, oke. Sebenarnya jawaban Bapak Ibu sekalian secara operasional itu benar. Tapi secara filosofi, saudara kalau melihat, kalau kita memandang di layar, ya, apakah Bapak Ibu standar? Apakah ada kumis yang letaknya di pipi? Ada kumis yang letaknya di dahi? Hidung ini letaknya di mana? Pasti depan, tidak ada hidung letaknya di belakang. Lubang hidung kita letaknya juga ke bawah, nggak ada lubang hidung yang letaknya menghadap ke atas ini. Bu Rosyati dipegang sendiri hidung yang mancung ini. Bayangkan kalau hidung ini lubangnya menghadap ke atas. Ampung hujan, Pak. Karena kalau hujan bingungnya bukan main. Nah, kalau begitu siapa yang membuat standar yang pertama ini? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu menciptakan bumi dan langit. Kalau menciptakan matahari tidak boleh tabrakan dengan matahari lain. Planetnya diputar orbitnya pada orbit yang tetap. Standar. Diputar pada ketetapan waktu yang tepat. Manajemen standar. Meskipun kita ya, kadang-kadang sudah dihitung oleh orang para ahli kelipatan 10 atau kelipatan 12. Tidak pernah ketemu rahasianya Allah ini. Kita bulan di bawah 12. Masih kurang terhadap perhitungan Allah itu. Kurang 4 hari ya, kurang 4 hari dalam 4 tahun. Apa ada di sini yang lahir tanggal 30 Februari? Memang ada ternyata ya. Lahir 29 Februari? Ada. Tapi begitu tanggal 28 pada tidak tahun kabisat, besoknya udah tanggal Maret ya, 1 Maret. Tidak ada tanggal 29, hanya 4 tahun sekali. Dan kabisat. Sama saja kalau ada restoran, hari ini bayar, besok gratis. Sekarang saya bayar. Saya mikir besok, wah makan gratis. Begitu besok, nyelonong aja, lupa, Bapak belum bayar. Loh, katanya kan gratis hari ini. Ya Bapak baca, hari ini bayar, besok gratis. Nggak pernah ketemu, seperti lahirnya tanggal 29 tadi. Kemudian Allah menciptakan matahari seisinya, Bumi, Mars, Venus, Neptunus, Uranus, semua 8 planet. Dulunya 9. Planet Pluto ini nakal. Keluar, sekian puluh tahun, 100 tahun, nanti balik lagi. Konon setelah diteliti, bumi kita ini bulannya ada 2 sebenarnya.
Satu yang terlihat, satu kecil, ya. Mungkin kira-kira 1/10-nya bulan tuh mengelilingi, ngikuti, tapi tidak tabrakan dengan bulan. Diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah standar. Dan kalau kita lihat seperti ini, kita lihat, saya mencoba untuk menggugah saudara, mengembalikan standar bahwa ini manajemen yang diciptakan oleh Allah itu sudah luar biasa. Belum adanya ilmu ekonomi, Allah sudah menciptakan manajemen standar. Ya, kalau kita lihat ini sekarang, ini adalah gambar matahari dengan planet-planetnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dulu 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau saya putar ini, saudara sekalian, kita merasa matahari diam, kita putarin. Padahal matahari ternyata tidak diam pada 2 dimensi, tapi matahari bergerak pada 3 dimensi. Masih 2 dimensi. Kita lihat dari samping sekarang, ternyata dia bergerak. Sangat indah kalau membuat manajemen standarisasi tanpa tabrakan. Di belakang itu terlihat pernik-pernik matahari gugusan bintang yang lain. Tidak tabrakan juga. Kita melihat, kita kembali lagi ke 2 dimensi misalnya. 2 dimensi, kita putar, nah 2 dimensi, kita putar lagi. Ternyata matahari tidak diam pada tempatnya, tapi bergerak mengelilingi matahari lain dalam gugusan Bima Sakti. Inilah standarisasi yang pertama berawal dari Allah. Tetap kalian. Sebentar ini nggak mau. Sebentar ini terputar terus. Nah, kita tutup sekarang. Ya. Kemudian Allah misinya khususnya untuk bumi yang kita tempati. Dipersiapkan bumi. Karena Allah mau menciptakan mainannya yang sangat dicintai makhluk manusia, diciptakan Adam dan Hawa. Sudah diberi manajemen tata tertib ya. Awas jangan makan buah kuldi. Kalau makan buah kuldi nanti tidak tinggal di surga tapi tinggal di dunia lain yaitu bumi. Tapi Allah begitu sayangnya dengan kita, bumi dibuat standar semua. Oksigennya cocok dengan kebutuhan Adam dan Hawa. Makanannya, air langsung siap minum ya. Jadi saya punya sumber di desa wisata saya, wancur terus 2 liter per detik. Saya teskan BUM, katanya BUM, kenapa airnya bagus, mineral, nutrisinya cukup, siap minum. Dengan saya jual galon tapi saya masukkan mesin dulu. Kemudian buah-buahan, ikan itu semua dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan fisik dari Adam dan Hawa. Muka bumi Adam dan Hawa baru tahu tata susila. Manajemen lagi, tata tertib. Malu nggak pakai baju dan sebagainya. Adam dan Hawa. Nah, pada waktu Adam dan Hawa sudah masuk ke bumi, maka standarisasi mulai berjalan terhadap manusia. Manusia hanya bisa diselamatkan adanya standarisasi yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini manusia terus berkembang, terus berkembang. Allah kemudian memberi kepandaian, kepintaran pada manusia, bisa membuat apa itu, pesawat tembok besar Cina, ya, atau membuat apa itu yang hebat-hebat piramid Mesir, membuat Borobudur. Nah ini manajemen semua ini, bukan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi belum ada, barter belum ada, tukar menukar belum ada. Karena saya puluhan tahun mengajar sejarah perkembangan ilmu ekonomi dan mengajar sejarah perkembangan ilmu manajemen. Ternyata paling tua adalah ilmu manajemen, bukan ilmu ekonomi.
payungnya semua ilmu manajemen. Saudara membuat aplikasi digital tidak selalu ilmu ekonomi, tapi ilmu manajemen. Payungnya seluruh ilmu ada ilmu manajemen. Semakin saudara tinggi kedudukannya, saudara akan lebih memperkuat di bidang ilmu manajemennya. Kita lihat sekarang, misalnya gambar yang lain saya tunjukkan ini. Allah menciptakan, nah seperti ini diciptakan oleh Allah. Ini manajemen langit ruang angkasa jagat raya yang tidak terbatas luasnya. Dan oleh Allah dibuat sedemikian rupa, punya teman-teman matahari di sini. Yang putih-putih ini semua konon menurut NASA adalah matahari lain yang tidak terjangkau oleh pemikiran kita. Saking jauh, saking luasnya, dan Allah mengamankan bumi kalau ada asteroid meteor menabrak bumi karena sayang dengan manusia ciptaannya. Allah melindungi dengan atmosfer, stratosfer. Pasti terbakar meteor masuk ke bumi. Menyelamatkan umat manusia. Yang rusak kan kita sendiri. Kalau kita mulai dari standar, maka standar pertama ini saya buka seperti ini, saudara sekalian. Apakah matahari melingkari Bima Sakti? Gugusan tadi gugusan Bima Sakti. Matahari dan semua planet berada dalam sebuah galaksi, ya, galaksi Bima Sakti. Kemudian ada galaksi lain ya. Kalau bumi dan seluruh planet atmosfer bergerak melingkari matahari, maka matahari dan seluruh sistemnya bergerak melingkari pusat galaksi Bima Sakti yang selama ini menjadi rumahnya. Sudah standar, rumah standar, jarak dan putaran. Untuk selamat, supaya mereka tidak tabrakan. Allah menciptakan supaya mereka punya jalur sendiri-sendiri. Di dalam galaksi Bima Sakti, matahari berada salah satu lengan spiral pada jarak 26.000 tahun cahaya dari pusat bumi, pusat Bima Sakti, dan pusat galaksi Bima Sakti merupakan sebuah lubang hitam supermasif. Matahari bergerak melingkari pusat galaksi Bima Sakti dalam orbit yang hampir lingkaran dengan kecepatan 782.000 km per jam. Waktu yang dibutuhkan oleh matahari satu putaran melingkari pusat Bima Sakti adalah 226 juta tahun. Luar biasa ya, jauhnya ya. Satu putaran itu 226 juta tahun. Dan semenjak pertama kali terbentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 4,6 miliar tahun yang lalu, matahari baru melilingi 20,4 kali melingkari pusat Bima Sakti yang seperti keong tadi. Matahari akan terus berputar mengelilingi pusat Bima Sakti. Ia masih melakukan 31 putaran lagi sampai ya kebebasan bahan bakar, hidrogen di inti, dan masuk pada tahapan evolusi berikutnya sekitar 7 miliar tahun dari sekarang. Umur kita nggak sampai 7 miliar, ya. 1 miliar dan nggak sampai 100 tahun ya, alhamdulillah. Saya sekarang dari 47 menuju 57 ini. Karena saya lahir tahun 51. 51. Yang penting kalau mengajar terus, apalagi kalau mahasiswinya cantik-cantik, senang bergurau, tambah segar ya. Ya, bapak-bapak dosen ya. Dan kawan saya kemarin reuni SMP, ya, banyak jalannya sudah satu patah, dua patah, tiga patah, jalannya tolong. Nah, saya jalannya masih lari ini. Lari lapangan bola 10 kali ya masih bisa ini. Mengapa? Karena otak itu terpakai terus. Ya, kalau tadi guyon bukan karena mahasiswinya cantik-cantik ya, tapi ya otak kita aktif terpakai terus, jalan kaki, ya. Karena Allah menciptakan kita pada umur dengan standar tidur itu 30% sebenarnya. Kalau sudah umurnya 60 tahun, yang 20 tahun dipakai tidur sebenarnya. Jadi kalau sudah tidurnya kurang dari 6-8 jam, sudah umurnya semakin pendek. Makin banyak tidurnya, tapi ya aktif, saudara umurnya makin panjang. Nah, saudara, kemudian ciptaan Allah yang luar biasa ini, kemudian diturunkan kepada ciptaan standarisasi kita. Kita ini standar jantung kita, detaknya, paru-paru, semua usus, pergerakan pankreas, ginjal, standar semua. Semua orang sama. Standarisasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian Allah menciptakan bumi dan langit. Allah itu kasihan dengan orang yang tinggal di Eskimo, kutub utara, dimiringkan 6 bulan. Yang selatan tidak dapat matahari, ganti dimiringkan. Berputar, itu NASA menghitung selisih waktu yang diciptakan Allah dalam putaran matahari, putaran bumi, belum bisa ketemu berapa selisih waktunya. Hanya ditemukan oleh kita ada selisih di tahun Kabisat itu tadi. Meskipun ada selisih tahun Kabisat, selalu musim hujan itu di antara Oktober sama April. Musim kemarau, insya Allah April sampai dengan Oktober. Itu repetitif terus di seluruh bumi, muka bumi kita. Dan berhitungan waktu yang selisih Kabisat itu tadi. Itu musim selisih adalah standar. Nah, saudara, kemudian internasional sadar bahwa standar ini adalah cara untuk menyelamatkan umat manusia. Ada global warming, oksigen kita ini sekarang sudah berkurang, suhu kita naik 2-3 derajat, kutub utara mencair, kutub selatan mencair. Jadi kalau saya kemarin di Pemalang, tepi pantai udah masuk 200 meter. Rumah-rumah yang di tepi pantai udah mulai, kalau saudara ke Pulau Seribu, saudara bisa melihat tepi pantai Jakarta udah melesak masuk, udah ratusan meter. Jadi kalau ada peak itu malah kebenaran. Benar, peak itu menjadi bendungan untuk hantaman ombak ke Jakarta. Makanya ada Great Wall, mengembalikan pada standar atas kerusakan muka bumi. Kemudian pemerintah internasional membuat ISO, International Standardisasi. Organisasinya nama International Organization for Standardization. Ya. Ini saya masuk ke undang-undang nomor 20, undang-undang yang sangat kejam ini ya. Sangat kejam karena undang-undang ini jangan main-main dengan ini ya. Terutama yang gelar-gelarnya suka panjang itu. Karena suka panjang. Nah, ini undang-undang nomor 20. Ini saudara angkatan 79 tidak salah ya. Biasa. Undang-undang ini adalah tentang penilaian kesesuaian standarisasi, ada D-nya ya. Tolok ukur, bukan tolak ukur. Ya. Seringkali para dosen keliru dan tolak ukur. Oh ya, TOLOK. Tentang batas, tolok ukur. Ya, terminologi dalam standarisasi. Undang-undang nomor 20 ini adalah undang-undang yang paling kejam. Sampulnya diberi warna merah, saking kejamnya. Saudara jangan main-main. Karena saudara kalau main-main dengan ini, saudara kena aturan yang sangat ketat dan berat. Hampir 400 perguruan tinggi tanda tangan bersama kami. Karena daripada aparatnya, rektorat dan sebagainya, LPPM-nya kena sanksi hukum, udah kuantum aja yang maju. Masuk tahun 2001 kami dengan Universitas Pertahanan, kemudian kami mendirikan LSP dan Unhan. Undang-Undang nomor 20 tahun 2018 tentang standarisasi dan penilaian. Standarisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, mengawasi standar yang dilakukan secara tertib bersama dengan pemangku kepentingan. Dulunya yang distandarisasi itu 4, saudara. Barang permesinan, elektrik, elektronika, jasa, pelayanan, supply chain, sistem pengolahan atau proses pengolahan dan sebagainya. Itu standarisasi dilaporkan ke internasional, nasional untuk dipakai pedoman. Saya yang paling getol memperjuangkan. Saya agak kurang ajar, minta paksa presentasi ke Setnek, presentasi ke Badan Sandi Nasional, presentasi ke Menpan, semua memaksa bahwa personal itu juga harus distandarkan. Takut mereka, manusia kok distandarkan, Pak Bri? Itu hasil riset saya ya, tahun 2004 yang sudah menjadi Duta Cipta, itu standarisasinya kompetensi dan karakter dalam jabatan. The right man on that place with direct karakter. Kemudian ditambahkan, disetujui oleh pemerintah, ditambahkan bahwa penyesuaian standarisasi itu adalah pada barang, jasa, sistem, proses, atau personal. Atau
proporsional. Jadi manusia distandarkan, leadership-nya bisa distandarkan, karakter bisa distandarkan. Dan standar adalah pesawat teknis, ya, konsensus semua pihak, tata cara metode pemerintah, ya, dan keputusan internasional, linknya ke internasional. Jadi kalau sudah dapat gelar tidak ada akreditasinya dari gandeng internasional, ada risiko ya. Dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk bermanfaat sesuatu. Kemudian pemerintah bentuk Badan Standarisasi Nasional, BSN. Orang tahunya kan BNSP ya. Padahal kalau mahasiswa atau saudara BNSP, sertifikasinya belum laku di luar negeri. Tapi kalau sertifikasi saudara dengan kami BSN kan memang dicetak linknya ke luar negeri. Jadi sertifikasi saudara auditor untuk internal itu nanti diakui lebih dari 125 negara di dunia. Bisa melakukan audit di berbagai perguruan tinggi dan di berbagai pemerintahan misalnya. Nanti gelar saudara bersifat universal, tidak hanya di audit mutu internal untuk PT perguruan tinggi, tapi bisa juga untuk metodologinya di berbagai perusahaan lembaga. Kemudian dibentukkan Komite Akreditasi Nasional lembaga independen yang non pemerintah, tapi melekat kepada pemerintah di BSN. Ex officio Komite Akreditasi Nasional adalah pimpinan dari BSN. Kemudian ada LPK seperti Quantum, lembaga penilaian kesesuaian. Kemudian ada SNI yang bernaung, mungkin sebentar, ya. Air minum juga harus standar ya. Jadi kalau saudara di ruangan saudara, kanan kiri meja yang dipelitur cat itu SNI harus. Plafon SNI, lampu SNI, apa itu wallpaper SNI, kaca SNI, semua di sekeliling kita harus SNI. Apa mestinya gini ya? Ini kalau dengan daring, kalau makin minum kacang atau apa pisang goreng, cukup diturunkan aja bagian bawah hidung, kita tidak nampak. Nah, kalau nampak ini ya, ayo, baru bisa ngomong. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sekeliling kita standar. Saya sekarang ngajar di dalam mobil. Karena kebetulan saya arah agak keluar kota. Ini ada ergonomik. Ujung dari pintu ini harus lengkung, tidak boleh melukai. Kemudian dashboard, kemudian harus ada airbag untuk melindungi kita, standar. Muncul SNI, Standar Nasional Indonesia, yang bernaung Dewan Internasional, muncul akreditasi dan sertifikasi. Nah, saya sedang pelatihan training anti penyuapan di kantor saya untuk membangun ISO 3701 SM, Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Korupsi. Kemudian dilakukan sertifikasi. Tanggung jawabnya adalah bertanggung jawab pada Presiden BSN kan ini ya. Kemudian standarisasi semua, mulai dari makan, minuman, buah, semua. Misalnya BPOM harus bernaung di bawah BSN, SN, dilaporkan. Expired makanan dan sebagainya harus di bawah SNP. Yang diatur dalam peraturan Presiden. Sertifikasi adalah pada 5 dari barang, jasa, proses, dan manusia. Dan membangun LPK seperti kami, diakreditasi, di surveillance setiap tahun dilihat patuh tidak. Kalau tidak patuh diperingatkan, kalau sudah terlanjur keliru bisa suspend bahkan dicabut izinnya. Bisa bersama dengan internasional pasal 50 LPK ya diizinkan. Untuk memenuhi kewajiban internasional bersama dengan pemerintah atau lembaga pemerintah dan kementerian lainnya. Ketentuan dilanjut bagaimana ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban internasional diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Ini yang penting. Permasalahan masyarakat ada dua, membangun SNI
membangun standar, mangga sudah ada SNI, huruf udang ada SNI, empek-empek ada SNI, ya kemudian rendang ada yang sudah pabriknya SNI, lift SNI, kemudian eskalator SNI, produk-produk pengecoran SNI, udah banyak ini. Produk-produk untuk pernak hiasan perlu di SNI kan bisa, ya. Yang pertama. Persyaratan yang kedua ada melaporkan kalau ada penyelewengan, membuat menempel logo SNI, logo IAF-kan dan lainnya kepada lembaga hukum. Nah ini yang penting. Maka undang-undang kejam ini kekejamannya ini Bapak sekalian. Yang memalsukan SNI, kartu namanya ada SNI, hati-hati. Kalau ada melaporkan, dipotret melaporkan, padahal tidak ada hubungannya dengan SNI, tidak ada hubungannya dengan BSN kan, tidak ada hubungan dengan IAF, terkena 7 tahun atau 50 miliar rupiah. Memperbanyak tanpa persetujuan BSN juga kena pidana 4 miliar 4 bulan. Atau 4 bulan. Menghubungkan tanda SNI, ganti kartu nama, LPPM, atau memindahkan punya prodi A ya, atau punyanya rektorat, kemudian diadop seolah punyanya prodi. Nah, hati-hati itu bisa kena ya. Atau salah satu sekarang kalau di dalam SBM ini saudara kan lebih mengarah lam PT, lamkes, lam teknik, lam memba, ya, depan PT. Padahal sekarang saudara dalam transformasi manajemen untuk SPMI pada permen yang baru, Dikti-Saintek nomor 39 tahun 25, saudara harus wajib prodi itu diakreditasi internasional, disertifikasi internasional. Kemudian membubuhkan nomor SNI juga akan 44 miliar. Atau mengadakan pelatihan seperti ini. Ngaku-ngaku SNI atau ISO atau mengaku akreditasi internasional, maka saya bisa kena 5 tahun 35 miliar rupiah. Ini kalau ya kalau dosen kena denda-denda seperti ini ya dari mana uangnya? Apalagi dosen selama ini kan dosen muda umumnya padahal umumnya kontraktor ya. Tiap tahun pindah-pindah rumah, kontrak sana, kontrak sini, jadi kontraktor terus ya. Jadi kalau kena denda sekian bagaimana ini? Banyak perguruan tinggi yang menyandarkan risiko ini pada pamrih. Ini juga menentukan sertifikat di luar ruang lingkup pada pemohon yang tidak pada tempatnya, ya, tidak sesuai dengan SNI, kena 5 tahun atau 35 menit. Ya. Jadi juga jangan yang tidak berhak memberikan gelar itu bisa risiko juga. Bisa lakukan standarnya saya dari mana? KKMI atau jenjangnya KKNI atau memohon kompetensi khusus yang dikembangkan sih dengan konsumen dan stakeholder. Nah ini waktu Prof. Muhammad Nasir kami komplain ini 17.024 mana bisa berjalan kalau tidak ada rambu-rambunya. Maka beliau mengeluarkan surat keterangan pendamping jasa untuk para siswa kita itu oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi, bukan terlisensi. Ya, terakreditasi. Mengapa? Maksudnya supaya diakui internasional. Diperbarui oleh Pak Nadiem, karena Kemenristek Dikti ditutup, menjadi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, nomor 6 tahun 2002, tentang pendamping jasa tentang sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar, dan tata cara penerima gelar di perguruan tinggi oleh lembaga edukasi yang terakreditasi. Baik, sekali ini slide saya yang pertama. Kalau ada pertanyaan silakan. Jangan hati-hati kan baru bergelar ya. Jangan sok senengan gelarnya panjangnya 1 meter. Dan pada itu ada berisiko ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak saya lanjut.
Arah saya masih terdengar ya, jelasin. Baik, saudara sekalian, ini adalah saya. Saya punya 8 hak cipta. Hak cipta yang penting yang pertama, the right man on the place with the right character. Ya, cipta yang kelima, pengukuran wawasan kebangsaan bela negara yang sudah kami pakai untuk KPK dan sebagainya. Untuk pesununan, untuk sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang mengawal MBG. Udah ada pengukuran anti korupsi. Jadi kalau mencoba boleh gratis ya di pengukuran potensi integritas dan moralitas bangsa di nomor 6. Mencoba ke mahasiswa juga boleh, silakan ya. Yaitu kemudian tes untuk produktivitas dan berakhlak juga ada. Nah, kenapa wajib standarisasi? Kalau saudara tidak punya standarisasi, saudara tidak bisa nyebrang ke negara lain. Sedangkan visa aja di standar. Aplikasinya distandarkan seluruh dunia. Bahwa kalau di berbagai negara memasukkan nama saya atau memasukkan nomor paspor saya, itu sudah terbuka seluruh dunia siapa saya. Lahir di mana, identitasnya mana. Sudah tidak bisa disembunyikan. Apalagi kalau dari imigrasi. Seketika kalau ketahuan. Bahkan yang baru aja di kerumunan massa 100 orang atau ribuan orang. Kalau wajah Bapak sudah di-entry kepada sistemnya, udah langsung ini lewat ya orang ini namanya siapa, jabatannya apa, teroris atau bukan sudah langsung ketahuan. Jalan-jalan di tengah kota misalnya, sedang berjalan-jalan maksud saya. Karena kecanggihan teknologi dan wajib ISO untuk mendeteksi setiap orang di seluruh dunia. ISO adalah manajemen paling banyak, comparable, compatible, dapat dibandingkan dengan berbagai negara. Platform sama mudahkan saling pengakuan melalui AIF dan APEC. Jadi kalau saudara mau ngirim udang, saudara sudah dapat prosedurnya. Prosedur mulai memeliharanya, sampai prosedur panennya, sampai supply chain-nya, sampai pengirimannya dan sebagainya. Platform yang sama. Bersama IOC membangun standar penyesuaian, assessment, akreditasi, sertifikasi yang bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk memudahkan proses deteksi. Kemarin udang kita kena radioaktif. Sekarang udang kita udah tidak bisa masuk di seluruh dunia. Ya, takut kena radioaktif. Sementara ini masih pemeriksaan ketat oleh BPTN. Ternyata apa? Pabrik baja di Banten, Serang ada yang kebobolan membeli bahan baku, entah diisi atau sengaja. Ya. Kalau saya mungkin sabotase, unsur pengajaan. Sehingga airnya terkontaminasi oleh radioaktif, padahal airnya dipakai untuk mengguyur baja-baja ini. Banyak asosiasi pengembang dunia memang punya standar sih, tetapi tetap melakukan penyesuaian dengan menggunakan standar ISO. Karena saudara sekalian, kalau saudara sudah mengenal ISO, tidak usah saudara sekalian berpikir pindah ke tempat lain. Banyak yang kemudian wah ini ISO ini berapa? 100 juta. Sedangkan ISO 100 juta. Sedangkan kalau dengan Inggris 150 juta. Ya dibayar saja, dibeli saja. Untuk misalnya kerjasama asosiasi perguruan tinggi prodi. Padahal jangan lupa, kalau saudara kerjasama dengan asosiasi di luar negeri, maka devisa kita terbang ke sana. Tapi kalau saudara ISO yang SPMI, dengan mutu internal menggunakan ISO 2101, misalnya menggunakan Indonesia, kan uangnya termasuk trickle down effect-nya ke Indonesia. Ini contoh beberapa asosiasi dunia ya, yang
regional dan multilateral cooperation yang bernaung di bawah ISO. ISO sendiri singkatannya bukan International Standard, tapi International Organization for Standardization. ISO asalnya dari ISOS, bahasa Yunani, yang diserap orang teknik mesin, teknik elektro. Jadi isobar, isoterm, ISO itu ada gambaran ilmu termodinamika yang menggunakan ISO atau ISOS. Tapi ISO sendiri itu adalah organisasinya namanya International Organization for Standardization. Kemudian standar untuk akreditasi organisasi ada IEC, PIG, ya, EPLEC, ILEC, ya, IEF, kemudian Pasif Karya Standar Kongres itu bernaung seluruh di bawah ISO. Ini adalah pola hubung rantai pasok terhadap hubungannya internasional. Bagaimana kita distribusi personnya ya. Kalau lab nanti di warna merah bawah itu ya, laboratorium. Ini adalah contoh pola hubung ya antara berbagai ISO. Kemudian ini hierarki penilaian kesesuaian conformity assessment. Pada akreditasi nasional yaitu CAN ya, kerjasama terorganisasi bernaung di bawah organisasi kerjasama akreditasi internasional. Kemudian masuk ke warna kuning adalah kami, Quantum di situ. Nah, ini adalah pengakuan internasional di mana sertifikat saudara bisa diakui di seluruh dunia sertifikat saudara. Lebih dari 125 negara di dunia. Jadi saudara bisa kalau ke seluruh dunia, ke Inggris kemana, saudara bisa menunjukkan sertifikasi dari Quantum dan diakui di seluruh dunia. Di Amerika bisa ada lebih 120 negara di dunia. Biasanya perguruan tinggi memilih kerjasama dengan Inggris, UKAS, Belgia, atau Kanada misalnya, atau Australia. Buat apa? Sudah ada BSN kan. Eman uangnya ratusan juta terbang ke luar negeri sebagai devisa mereka. Lebih baik menggunakan organisasi-organisasi lembaga di Indonesia yang bernaung di bawah Badan Standarisasi Nasional dan Komite Akreditasi Nasional. Banyak kementerian, termasuk banyak para dosen yang tidak pernah kenal BSN kan. Tahunya BNSP, kalau sertifikasi kompetensi BNSP. Padahal saudara bisa membangun assessment center tidak hanya BNSP, tapi saudara juga menggunakan dual sertifikat nasional internasional. Tapi kalau sudah menggunakan BSN kan saudara diakui nasional dan internasional. Karena pengakuan sertifikasinya terakreditasi oleh internasional. Nah, kalau saudara ada BNSP, maka saudara perlu meningkatkan pada assessment center internasional. Jadi BNSP pernah menutup di perintah pemerintah menutup selama 10 tahun 2012 karena banyak kompetensi yang tidak wajar dilakukan oleh para LSP lisensi, hanya mengisi APL 1, APL 2 tanpa uji kompetensi sudah mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSP. Pengujiannya membacakan unit kompetensinya, ngerti ya, paham ya. Dosen yang ngomong paham ya, ngerti ya. Supaya saya sama masuk, ya Pak, saya isi kalau, tanda tangan, mana KTP-nya. Modalnya sertifikat, nggak ada ujiannya. Ini yang bahaya. Kemudian selama 10 tahun, lembaga BNSP waktu itu ditutup. Itu karena melakukan Desember ceria, buy one get two. Ya. Buy one get two, istri ngambil kompetensi, panitianya di sana perlu bilang, Bu ini ada imbuhnya ini, tambahannya, bisa 1 kompetensi untuk Bapak boleh, buy one get two.
diberi pisang goreng aja buy one get two. Itulah kemudian kompetensi di Indonesia ini rusak berantakan seluruh dunia karena menggampangkan, memudahkan apa-apa itu dengan cara tersendiri. Nah ini adalah kami sebelah kanan bawah. Jadi kecuali ISO untuk manusianya, kami punya ISO untuk program studinya. Program studi itu tidak hanya BAN PT, LAM PT, sekarang sudah mandatori selama 2 tahun nih. Syukur Bapak kalau lebih cepat 3-4 bulan sudah punya ISO 2101, Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan yang diakui di seluruh dunia. Nah, nanti ijazahnya anak didik kita ada logonya internasional. Jadi kalau BAN PT, LAM PT itu tidak diakui sehingga bagaimana obatnya perguruan tinggi kita tidak akan pernah masuk WUR ya. World University Ranking nggak bisa masuk WUR. Karena apa? Padan untuk penilaian ini klausulanya nggak sama. High level structure-nya nggak sama. Di high level structure di dalam proses akreditasi ISO itu ada 10 klausula. Kita LAM PT punya 9. Tapi kalau dikelopkan kurang 5, 5-nya kosong. Tidak bisa dinilai oleh WUR, World University Ranking. Sehingga kita selalu terpuruk 500, 400, 300. Bagaimana bagusnya? Karena kita tidak patuh pada standar internasional. Kita membuat standar sendiri semua. Rumah sakit mestinya ada 10 standar ISO tidak dipakai dan sebagainya. Ya, Pak Menteri memberikan kepada saya 4 Oktober 2016 saking gembiranya dipestakan di BPPT dan beliau mengatakan segera dilakukan pelatihan sertifikasi peneliti Indonesia, review penelitian. Mengapa Pak Menteri? Ya, karena sertifikat ini penting untuk para peneliti kita bisa mereview jurnal internasional, bisa mereview proposal internasional, dan bisa bekerjasama. Selama ini kita tidak diakui karena tidak ada logo IAIF dan CAN yang menjadi logo wajib di setiap sertifikasi personal. Oleh karena itu, beliau segera memerintahkan untuk melakukan pelatihan. Kami melakukan pelatihan kepada 109 profesor atau guru besar, rektor kepala, kemudian doktor, 109 ya. Setelah selesai 2 minggu, beliau dan tim bertanya, timnya bersama rektor UI, misalnya Prof. Heri Hermansyah, Prof. Dimyati, Pak Wisnu, dan beberapa kawan-kawan, ditanya beliau, bagaimana hasilnya? Bagus Pak untuk risetnya. Loh, ada yang tidak bagus. Yang tidak bagus di wawasan kebangsaan. Jadi para dosen umumnya tidak lulusnya di wawasan kebangsaan. Riset saya April tahun ini mendapatkan bahwa untuk dosen yang lulus wawasan kebangsaan itu di bawah 20%. Makanya nanti saudara Darmidi, ambangnya oleh Pak Menteri boleh diturunkan dari 70 menjadi 60, 60 diturunkan menjadi 50. Baru ambangnya sekarang saudara masih ya merasakan ambang 50, cukup nyaman. Bukan lulus kata tim beliau ini lolos, yang penting lolos ya, lolos. Nah ini posisi kami, ada 2 situasi. Nah ini juga posisi kami, ya, akreditasi kan 008 sama 095. Nah, kampus saudara harus seperti ini. Lulusan kita diakui internasional menggunakan ISO 17024, maka saudara bisa membangun skema bersama kami ajukan ke internasional. Atau saudara membangun LSP sendiri, konsekuensinya per waktu 2 tahun atau 3 tahun. Saya 3 tahun membangunnya. Kami 3 tahun. Atau saudara kalau kerjasama dengan kami, sekarang tanda tangan, besok saudara sudah bisa menggunakan logo IAIF dan CAN yang berisiko tinggi. Skemanya
dipilih skema apa dulu. Yang penting ada payung kerjasamanya, kita bisa menggunakan logo IEF dan kan. Karena kami mendapat izin penggunaan logo bersama oleh kanal reputasi kami. Jadi kecuali orangnya yang kompeten diakui dunia, kampusnya, prodinya diakui dunia melalui ASU 2101, yaitu Kelton. Makanya di dalam keputusan 39 Kemendikti Saintek tahun 2005 itu diwajibkan quality kampus bernaung di bawah internasional standar. Saudara memilih ISO 2101 sudah ada di Indonesia. Kalau saudara mau Inggris atau mau Jerman, berarti ya boleh saja. Tapi kita harus membayar upeti ya. Upetinya sampai 200 juta, ada yang 500 juta, dan sebagainya. Tapi kalau saudara dengan BSN kan yang punya sendiri, yang sama-sama diakui, saudara tidak terlalu mahal biayanya. Sehingga saudara bisa memberikan istimewa pada putra-putri anak didik kita, para dosen, yaitu kompetensi yang diakui dunia, dan kampus yang terdaftar di international standard melalui ASU 2101. Ini adalah pengakuan pada kami untuk tradisi pengakuan pada personal. Ini pengakuan pada program studi pada kami. Nah, ini adalah sertifikat untuk saudara semacam logbook digital ya. Saudara mendapatkan hard copy dan soft copy logbook digital ya. Logbook digital itu nanti saudara bisa disidik, di tracing dari seluruh dunia. Dan merupakan RPL. Umur kompetensi kita adalah 3 tahun. Pada waktu di tengah-tengah saudara melakukan audit atau tim audit atau melakukan apapun juga, saudara masukkan sebagai RPL 3 tahun kemudian saudara tidak perlu ujian, langsung diperpanjang oleh kami. Tapi yang bayar ya, ada biayanya ya, tidak gratis ya. Kami men-standby-kan aplikasi ini selama bertahun-tahun, itu konsekuensinya biayanya cukup besar juga. Di cloud-nya, di data center-nya, di monitoringnya, pengamatannya. Jadi nanti perpanjangan setiap 3 tahun, otomatis saudara tidak perlu ujian lagi. Di sini ada QR code, di sebelah kanan ada barcode yang menyatakan sertifikat 1 orang oleh Peruri dimonitor. Ini didapatkan kertas uang Peruri, ada logo Garuda Mas. Kalau saudara logonya cantumkan di samping setelah kita ada MOU, bisa dilakukan. Ini adalah kompetensi di belakang dari sebelah tadi. Nah, saudara sekalian, ini adalah skema yang kami punya di hampir 40 skema. Saudara bisa menggunakan ya setelah kita kerjasama. Saya minggu depan dengan UPN Veteran Jakarta untuk mengadakan kerjasama penggunaan skema ini bersama. Ya, saudara bisa lihat perhotelan ada. Saudara adalah di nomor 9, auditor mutu internal. Steve Hyatt International Internal Quality Auditor. CIIQA. Ya. Saudara bisa juga menggunakan nomor 16, wawasan bahasa bela negara yang sudah teruji ya di undang yang teruji di KPK, teruji di sejarah perempuan komponen cadangan yang mengawal MBG dan jawaban. Bisa juga menggunakan tools anti korupsi dan penyuapan ya, integritas dan moralitas. Saudara kalau sudah masuk ke sistem manajemen anti penyuapan, saya katakan begini, wah ini udah banyak ini provider yang sekarang membangun sistem manajemen anti penyuapan. Iya, sistemnya dibangun. Tapi jangan lupa, di balik sistem ada manusia. Buktinya kita sistemnya canggih, ya. Di bea cukai apa? Enggak canggih. Semuanya online. Tapi kenapa kerugian negara ribuan triliun berada di sana? Karena ada peran yang penting di situ. Siapa di balik sistem itu? Adalah personal, adalah manusia.
Kalau udah manusia, itu karakter. Maka tes kami yang di nomor 17, itu udah kami coba dan Badan Kepegawaian Negara, Bapak Ibu boleh mencoba untuk tes integritas moralitas. Bisa pada pegawai, bisa pada mahasiswa. Mana mahasiswa yang suka kemungkinan mencuri, maka mahasiswa kemungkinan tidak jujur. Mana orang yang cenderung munafik, mana orang yang tidak cenderung kepada cinta kepada moralitas bangsa. Aturnya otomatis aplikasi digital semua. Nomor 17 berarti mengukur manusia yang dibalik sistem dari SMAP, yaitu sistem manajemen anti korupsi dan anti penyuapan. Itu kita bisa tes melalui nomor 17. Dari kecuali sistem, percuma sistem dibangun bagus-bagus ini, tapi orangnya dibaliknya mengakali sistem. Dirubah persentasinya, dirubah pokok harganya. Ada yang harganya 100 juta ditulis hanya 100.000, hilangkan nolnya. 100 juta ditulis 10 juta, hilangkan nolnya. Harga dolar ditulis harga rupiah. Udah, pajaknya kan beda, hanya dirubah tulisan depannya. US diganti rupiah. Udah, siapa yang mengganti? Ya oknum. Oknum siapa? Manusia. Manusia itu apa? Adalah dibalik integritas dan moralitas tadi. Kemudian manajemen ada 13 skema, yaitu manajemen keuangan sampai manajemen bisnis. Ada leadership, ada biosecurity officer, ini untuk keamanan rumah sakit dan meski bakteri, virus, melalui kerjasama FK, Fakultas Kedokteran UI, UGM, dan Atmajaya. Untuk penelitian kita ada 5 skema, sudah bisa mempergunakan juga. Ya. Ini tadi sudah saya sampaikan nomor 6 tahun 2002 tentang lembaga edukasi yang terakreditasi bukan terlisensi. Maka logo kampus saudara bisa bersama logo kami. Ini contoh logo digital yang saudara, wajah saudara ya bisa dilihat di seluruh dunia pada saat dia tahu akses atau QR code-nya Bapak. Bapak melamar pekerjaan, Bapak melamar pekerjaan di sebuah negara, memberikan sertifikat nasional internal quality auditor, tunjukkan, kemudian dibaca scan-nya, dilihat, oh ya, Bapak masih aktif dan skemanya apa. Ini namanya logbook digital. Saya mengatur waktu. Manfaat sertifikasi dari kebersamaan nasional internasional. Yang penting ada nomor 4, mengembangkan skema bersama. Sayang kalau skema saudara itu surat keterangan pembimbing jasa tidak pernah di bawah internasional standar. Kasihan anak didik kita lulus tapi ya jago kandang saja. Jadi mestinya harus jago kandang juga jago internasional. Jadi kampus saudara dikenal, prodinya tersertifikasi internasional, dan kompetensi personnya juga diakui internasional. Kita bisa bekerjasama. Kalau ngecek ASIO 1704, warna kuning sebelah kanan atas ini, dan menunjukkan ketidakberpihakan. Tidak boleh ngatur, tidak boleh diatur, tidak boleh ada titipan. Ya sudah apa katanya alat tes yang berbasis digital itu. Mampu telusur. Kalau kita ngotak-ngatik, ada bukti barang ngotak-ngatik, kami disuspend bila perlu dibukukan. Maka kami sangat patuh terhadap hasil tes yang ditawarkan sendiri. Dan yang kotak tengah itu adalah membangun rujukan skema ya, yang bisa dipakai untuk masing-masing core prodi. Setiap prodi misalnya hanya 2. Misalnya SDM, misalnya jurusan manajemen ambil human capital, atau ambil leadership dan sebagainya. Nah itu mereka kecuali punya ijazah yang bisa masuk ke
World Ranking Organization, juga di tangan kiri punya sertifikat kompetensi yang diakui dunia. Ini peserta kami yang tahun lalu, perguruan tinggi yang bersama kami, ya hampir 400 perguruan tinggi, dan punya kementerian ada 50-60 kementerian, kemudian klien cukup banyak, Bapak sekalian, hampir 400 klien yang berulang-ulang aktivitasnya bersama kami. Kita masuk kompetensi dalam uji sertifikasi. Kita sudah memasuki era dari 4.0 menuju era 5.0. Di era 5.0 ini, kita sudah meninggalkan ya, perangkat-perangkat yang berbasis analog menuju perangkat yang berbasis digital, termasuk ketergantungan kita pada HP, gawai, gadget, laptop, dan sebagainya. Kalau tidak ada perangkat tersebut, kita merasa tidak bisa bekerja dan tidak lengkap. Gurunya jadi begini, lebih penting handphone daripada istri, betul ya? Ya, bapak-bapak sekalian ya. Coba kalau HP-nya tertinggal, takut ketahuan ada simpanan wajibnya itu repot nanti. Maka cepat-cepat pulang ngambil handphonenya. Tapi kalau ibu yang tertinggal udah pun naik taksi saja, misalnya berangkat sendiri aja. Nah, kita sudah melihat perubahan yang mendasar, misalnya di banyak mall sudah mulai banyak yang tutup. Karena transaksi untuk yang apa itu marketplace Indonesia sudah mencapai hampir 1.300 triliun cara rupiah. Berkembang terus. QRIS saja dulu hanya ratusan miliar, sekarang mungkin sudah menembus di atas 100 triliun. Ya. Itu harian loh itu. Harian, tapi continue harian bergalian jumlah pembelanja yang sekarang sudah meledak masuk ke Eropa, masuk ke Timur Tengah, sudah masuk ke Cina, ASEAN, dan sebagainya, QRIS. Yang menghebohkan kartu kredit, karena kartu kredit itu tidak bisa membayar 5.000, 10.000, tapi QRIS bisa membayar dengan detail sekali, sampai 0, sedangkan kalau kartu kredit minimal 100.000 harus dibayar. Ternyata perputaran uang di masyarakat bawah ini jauh lebih tinggi, lebih besar daripada pembelanjaan menggunakan kartu kredit. Megatrend dunia sekarang pergerakannya menjadi yang satu, behavioral biology. Perilaku menjadi dasar utama untuk desain aplikasi. Maka kombinasi antara perilaku, behavioral, atau biologi dimasukkan sistem digital, baru kita melakukan pekerjaan fisik, hasilnya yang dikendalikan oleh digital. Kalau dulu Pak Nadiem mengatakan yang pertama adalah belajar bahasa coding, kemudian belajar mencari bahasa coding Inggris, yang kedua, yang ketiga belajar perilaku untuk dikerjakan digital, yang keempat adalah penguasaan digital melalui dashboard komputer, tampilkan di layar. Perilaku kita yang kita butuhkan dengan layar kita dimonitor. Maka diperlukan big data, cloud computing, internet of things, dan artificial intelligence. Ini udah pada 7 tahun yang lalu sudah diprediksi oleh University of Nottingham. Kemudian oleh Bappenas diadop tahun 2019. Bappenas sudah melakukan persiapan bahwa ternyata kalau mengukur kompetensi manusia itu tidak boleh hard skill saja. Juga soft skill harus ditambahkan. Dari soft skill, kemudian
menjadi pedoman untuk memilih manusia sebagai pedoman sertifikasi. Karena selama ini seringkali seluruh dunia yang namanya hard skill atau sertifikasi itu hanya mengukur hard skill. Keahlian ya, skill dan know-how-nya saja atau knowledge-nya. Mereka tidak mengukur soft skill yang dikatakan sebagai gunung es organisasi. Kompetensi dan karakter auditor di sini kita menggunakan yang dinamakan pedoman mutu kami, the right man and the best with the right character. Ini adalah satu pedoman penemuan saya yang seringkali banyak orang surprise atas pemikiran saya. Karena kalau saudara the right character maknanya itu ada dua. Satu karakter yang bersifat orang-orang baik saja yang kita pilih seperti kita berpikir selama ini. Jadi kalau memilih seluruh assessment center di Indonesia atau di seluruh dunia, semuanya itu mengandalkan assessment center yang berbasis kompetensi manajerial. Bahkan karakter atau kisi-kisi dari potensi psikologi itu diwakili dengan pertanyaan-pertanyaan simulasi LGD, simulasi kompetensi manajerial. Harusnya tidak boleh. Itulah hak cipta saya menggabungkan antara kompetensi teknis atau manajerial dan potensi yang dinamakan karakter. Ilmu psikologi kami yang sudah beri tahun 1998 itu setelah 3 tahun 4 tahun banyak mendapat komplain. Kok gak cocok ini ya orang yang dikirim oleh psikolog. Padahal psikolog yang kami kirim psikolog yang senior dan handal. Itulah kami menemukan beberapa kesalahan penerapan dalam psikotes. Psikotes itu secara umum itu adalah tergantung keahliannya subjektivitas para psikolog, profesional psikolog. Psikolog adalah memotret wajah. Seperti orang memotret wajah ya apa adanya dipotret. Kalau psikolog memotret potensi based on karakter dan kepribadian. Tapi psikolog tidak berpikir apakah kepribadian ini atau karakter ini cocok dengan karakter. Karena karakter ada job karakter. Ada job karakter butuh orang-orang baik, ada job karakter yang butuh orang-orang jahat. Saudara kaget, kok ada job karakter orang jahat? Agen rahasia, pasukan tempur, pilot-pilot yang membunuh orang di Palestina misalnya, itu orang mati hatinya. Beku. Orang yang monoton. Orangnya jalan lurus, kacamata kuda. Pokoknya ada pasar, rumah sakit, tembak ya tembak. Hatinya nggak ada mikir. Itu di dalam ada anak-anak, ada ibu-ibunya mati atau nggak berpikir. Karena job karakter membutuhkan seperti itu, dibutuhkan orang seperti itu. Setelah saya pertama kali memilih orang menggunakan yaitu standar potensi dan kompetensi dalam jabatan. Kalau seorang sopir, saya coba buat jabatan job karakter sopir. Di tangan kiri saya job karakter sopir. Di sebelah kanan saya personal qualities yang menyangkut ini diagram cacing di antara 1, 2, 3, 4, 5 rendah, kurang, cukup, baik, baik sekali. Diagram cacing standar pekerjaan. Apakah ini perawat yang baik, apa perawat yang kejam, yang belah kepala, otopsi, dan sebagainya. Lain standarnya. Kemudian personal quality ini dipilih. Kalau organisasi butuh orang baik, kita perlukan job personal quality yang baik. Ditumpangkan antara standar. Ini yang saya presentasikan di Badan Sandi Nasional. Badan Sandi Nasional bahwa percaya bahwa ternyata di dalam organisasi perlu standar potensi dan kompetensi jabatan.
ada indikator, ada capaian ekspektasi yang tidak dicapai dalam jabatan itu. Kalau jabatan butuh orang baik, kita pilih orang-orang yang baik. Kalau jabatan butuh orang yang kejam, liar, kita buat jabatan orang-orang liar. Cari orang-orang yang liar. Seperti di Turbajurong. 8 tahun bersama kami sampai mereka kerja samanya selesai, minyaknya habis di pantai Pulau Jawa, pulang ke Singapura. Jurongnya. Itu kan disebut kalau tamu ke Jurong, kawasan industri yang ada di sana, luar biasa besar. Dan mereka punya kerjasama di pembangunan wisata dengan Angkatan Darat Koperasi. Saya ngetes semua. Karena orang-orang yang kerja di pembangunan minyak lepas pantai pada keluar nangis, mau bunuh diri, terpaksa helikopter didatangkan untuk menjemput dan sebagainya. Ini cerita direksinya, ketemu saya. Coba Pak Pri yang memilih. Saya membuat desain lulusan UGM, lulusan ITS, lulusan ITB yang bertinggi ada geologinya, ya, ada tambangnya, ada teknik mesinnya. Saya pilih orang-orang yang liar. Ya. Kuliah, sekolahnya tidur di masjid, tidur di lab, nggak pernah pulang, gablek, rada kurang ajar, itu saya pilih. Karena selama ini review kita ini selalu butuh orang yang baik, padahal tidak. Tidak pernah pulang, tidur di masjid, dan kemudian anak ini tidak tertib, tapi militan, itu saya pilih. Saya terjunkan ke pengembaraan minyak lepas pantai. Akhirnya labor turnover yang dulunya yang keluar 90%, di tangan saya turun 10% karena yaitu the right man on the place with the right character. Saya ngajar 17 tahun di FK UNER, kemudian di paskanya, ya bagaimana perawat untuk di kamar mayat itu mengautopsi itu saya dengarkan saja karena saya bukan dokternya. Oh gitu, ini dibelah kepalanya, dada digeraji, tulang-tulang digeraji, atau kecelakaan luka parah berat itu lukanya ditempel lagi dari pahanya, ya, dijahit, dibentuk lagi, sehingga kalau keluarga melihat masih utuh, hidungnya masih ada, terus sebelumnya hidungnya nggak ada dan sebagainya. Nah ini butuh perawat yang berani dengan kekejaman, tegel, dengan darah. Dia mati hatinya. Tidak bisa oleh karena itu dalam organisasi kita menentukan bahwa harus orang baik. Dalam riset saya tahun 2001-2002 saya mendapat di Bersin 3 kali 20 tahun yang lalu. Kalau kita ngetes 100 orang yang lolos di bawah karakteristik pilihan psikolog, ya yang katakan disarankan tidak disarankan atau masih tidak disarankan hanya 5%. 100 orang yang lulus psikotes hanya 5 orang. Psikolog pasti ngirim yang 5 orang ini. Ini saya katakan salah besar. The right man on the place with the right character terletak di 95% yang tidak lulus psikotes. Orang yang tidak lulus psikotes dites lagi akan tidak lulus terus. Ternyata Allah itu menciptakan komunitas melalui makomnya masing-masing untuk saling melengkapi. Ada orang ternyata yang ditakdirkan untuk memang level bawah, level menengah sampai level atas. Ada paria, ada sudra atau paria, ksatria, brahmana. Ternyata itu betul. Coba saudara sekarang Jepang membutuhkan 5 juta, mungkin lebih, tenaga kerja kasar. Karena Jepang mendidik orang militer jadi orang the best one, nomor 1, tidak boleh orang sembarangan. Akhirnya orang cuci piring nggak ada, bersih-bersih nggak ada, kerja bangunan nggak ada. Bingung berdatang dari Indonesia, dari Filipina dan sebagainya. Ternyata Allah menciptakan manusia itu beragam, saling melengkapi komunitas dan saling menguntungkan buat mereka. Itulah saya kemudian with the right character itu di rumah sakit Pasar Minggu ada 123 standar jabatan yang disebut.
Hanya Pak Ahok mau tanda tangan setelah saya diskusi dengan Bu. Iya ya, ternyata perawat itu berbeda-beda ya. Ada rawat inap, cantik, menyenangkan, telaten, servisnya bagus, tidak marah. Tapi kalau yang di kamar mayat, iya kata Pak Ahok, iya ini butuh orang yang keji ini. Oleh karena itu disitulah kita harus merubah paradigma kita bahwa bagaimana menyusun organisasi ketua, terutama kawan-kawan yang berkaitan dengan SDM dan kawan-kawan yang kelak menjadi manajer pimpinan. Kalau kita butuh tukang sapu, office boy, ya kita orang cari yang office boy. Mau kerja kasar, mau masuk ke kamar mandi, barang kotor, itu kita membutuhkan orang yang di tempat sampah kerja. Tidak bisa orang-orang baik-baik saja. Kami 9 tahun mengawal Kemenkes untuk milih dokter, tenaga kesehatan, setiap tahun hampir 9.000 orang kami tes. Udah 9 tahun ini, baru kami jalan tahun ini selesai. Untuk daerah terpencil, tertinggal, terluar, sudah ada bel. Bapak bisa tadi ada telepon masuk. Kemudian saya memilih ketua KPK waktu Hakim Agung, Hakim Militer, ketua KPK, Direktur KPK. Pak Gus Arjo, Pak Secara Panjatan, dan ada Taufik Ramaduri, Johan Budi yang memilih saya. Kalau saya punya standar sendiri, saya tidak mau pakai pansel, standar pansel, atau kontrak tidak saya laksanakan. Saya dalam rapat pansel diadu oleh mereka. Karena saya punya hak cipta riset di bawah bersaing, saya minta mereka menghargai saya. Masuk setek, saya minta para deputinya untuk bisa menemui saya. Saya mau karena apa? Jangan hanya kementerian manajerial, karakter harus diukur kedalamannya. Hanya diterima. Itu cukup ini enggak. Emosional sen harus diukur. Integritas harus diukur. Masuk ke kementerian manajerial ini. Terus saya tambahkan lagi. Apa lagi Pak Pren ditambahkan? Tes wawasan kebangsaan. Kita masuklah di Undang-Undang Nomor 5 ini. Saya berkutat misalnya kompetensi teknis. Selama ini hanya diukur ini, ditambah kompetensi integritas manajerial dan kompetensi sosial kultural. Jadi ada 3. Di Hakim Agung, Hakim Militer saya tambah kompetensi kepemerintahan, kompetensi kenegarawanan saya tambah. Sebentar ya Bapak ya. Kalau misalkan tunggu sebentar, hanya ada 1-2 menit. Maaf, Bapak, Ibu saya ada telepon saya terima sebentar. Nah, Bapak sekalian, maka kalau saudara mengukur kompetensi mahasiswa kita hanya nomor A saja, kering, kurang. Kalau saudara sudah mengukur nama BNSP dipatuhi, tapi ditambah integritasnya, leadershipnya. Saudara boleh menggunakan aplikasi kami, boleh. Seperti kami tanda tangan dan undang 5 tahun untuk tes tertentu, LSP. Kemudian apakah cinta bangsanya? Diukurlah kompetensi sosial kultural nih Bapak sekalian. Ini kalau teorema Bloom itu hampir sama.
sama dengan gunung es organisasi, kognitif, afektif, psikomotor. Kognitif, afektif, psikomotor. Ya. Jadi bisa menggunakan Bapak Ibu sebentar ya. Kalau saya Kalau Bapak Ibu motong saya untuk bertanya boleh. Keren sekali. Saya dari betul. Suara saya masih terdengar ya? Iya, Pak. Oke, Pak. Dengar, Pak. Masih Pak. Terima kasih, Matur nuwun. Jadi kalau belum mengatakan, kalau kita mengukur kompetensi seseorang harus menggunakan 3 pendekatan, kognitif, afektif, psikomotor. Kalau mengikuti tenggelamannya kapal Titanic, nabrak gunung es, yang ditabrak itu, sebentar ini saya lewati aja, yang ditabrak itu ternyata bukan yang terlihat. Lambung kapal robek karena bagian bawah gunung es. Ini ibarat manusia, ibarat organisasi, ibarat karakter. Orang itu cenderung menyembunyikan kejelekannya. Ya, kita selalu mengukur manusia itu based on kompetensi yang nampak, knowledge dan keterampilan, skill dan knowledge. Itu tidak mengukur bagian bawah yang berbahaya, yang dinamakan tes klinis, psikotes. Di sini kita melihat apakah stres, cenderung kalau orang swab sampel, gendeng, senting, sedeng, psikopat, skizofrenia, melambai. Jadi kalau di kejaksaan ini tidak boleh melambai ya. Atau stres berat, berbahaya untuk orang lain, itu harus diukur. Ukurnya based on karakter dan based on klinis, tes klinis. Pada waktu KPK, saya mengetes Pak Gursarjo CS, itu mereka kaget, loh, Pak Pri kok pakai tes klinis? Pejabat ASN harus bebas dari gejala sakit jiwa. Gejala aja udah tidak boleh. Maka kemudian oleh pemerintah diadop sebagai PP nomor 11 tahun 17 pasal 120 121. Dua-duanya saya diadop tes klinis sehat mental jasmani. Dulunya hanya itu ditambah rohani. Saya yang teriak-teriak di Kemenpan RB waktu itu. Kemudian ditambahkan di pasal 121 integritas moralitas bangsa dan wawasan kebangsaan diterjemahkan sebagai sosial kultural. Suatu ketika wawasan kebangsaan itu diadop oleh Kementerian BRB agak lucu, jadi perekat bangsa. Kalau wawasan bangsa ini kan katanya Pak Pri ini, udah diganti perekat bangsa aja. Tapi Prof. Amaral Octavian, rektor dari Universitas Pertahanan waktu itu, Bintang 3, udah kembali aja ke wawasan bangsaan. Dan bela negara itu lebih pas daripada perekat bangsa. Kalau perekat bangsa, akhirnya sosial kultural pada Bhinneka Tunggal Ika. Padahal kawasan bangsaan cinta kepada negaranya dan membela negaranya. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka kita harus menguji seseorang itu tidak hanya terampil dan knowledge, tapi juga kejiwaannya sekarang diukur.
Nah, kemudian diberi bobot, Bapak sekalian, semakin tinggi jenjangnya, semakin dominan di manajerial. Kalau skill adalah level-level bawah, operator dan pain. Harus ada pembobotan. Alat tes harus ada pembobotan. Nah, ini menunjukkan skema pendekatan undang-undang saja. Saya tampilkan supaya Bapak Ibu tahu. Nah, ini yang saya katakan jadi kuning adalah job karakter, sebelah kanan yang gambarnya bulat adalah personal qualities, skill, knowledge, attitude, knowledge, know-how, attitude. Kemudian di gap, dicari gapnya dengan cara apa? Kotak yang di bawah itu membuat standar jabatan kualitatif dan kuantitatif, atribut, dimensi, indikator untuk menemukan mana yang standar potensi, mana standar kompetensi. Bison warna kuning yang 3 itu, teknis, manajerial, sosial, kultural. Kemudian kita membuat alat tes sesuai Undang-Undang Nomor 20 tentang personel. Diberi bobot rating sama kali bobot kali rating sama dengan skor. Diukur, kita mendapatkan job matching dan personal matching. Saudara nanti kalau ada yang belum lulus, hanya ujian yang belum lulus, dari warna merah, yaitu gap job personal matching, diberikan nanti remedi. Kalau Bapak Ibu sudah pernah ikut ujian kami selama 6 bulan ini, saudara tidak perlu lagi ikut yang 2 dan 3, saudara hanya kompetensi teknis saja boleh. Asal memberikan laporan sudah mengikuti tes yang nomor 2 dan nomor 3. Nah, ini untuk kami ya. Nah, kompetensinya adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Integritas, kerjasama, komunikasi orientasi pada hasil, pengambilan keputusan. Kepribadian, berkat bangsa, dan bahasa Inggrisnya. Nah, ini adalah kompetensi teknis 60%. Ambangnya lumayan Pak, yang Bapak Ibu yang penting lolos. Masih 9 tahun yang lalu itu nilainya 50 saja. Jadi jangan 70. Kalau 70 nanti ngulang-ngulang terus nanti ya. Kalau sarjana penggerak pembangunan Indonesia, Komcat itu melalui pelatihan baru diuji. Jadi ambangnya 70. Kalau dosen UNHAN ambangnya boleh 60. Kemudian KPK ambangnya 70. Rata-rata sudah cukup bagus karena ambang 60. Ini kalau sudah di perguruan tinggi, saya hanya menggambarkan SPMI yang saudara bangun nanti harus link ke ISO 21001. Karena Permen Dikti-Saintek 3925 nanti saya tampilkan harus sudah mulai mewajibkan. Nah, ini ya saya langsung saja ke PPRPP. Ini 8 tahap untuk membangun standar SPMI ya. Kemudian ini adalah membandingkan SMOP dan sistem organisasi pendidikan. Kemudian, nah ini menunjukkan matrik ISO 2101 sama kriteria akreditasi LAM-PT, LAM-MEMBA, LAM-KES, LAM-Teknik, dan sebagainya. Ada 9 standar ISO dari sistem penjaminan mutu internal, saudara ada 9 kalau ISO, tapi belum dipadankan. Setelah dipadankan seperti ini, makanya di WUR kita tidak bisa masuk. Standar ISO ada 10, terpenuhi baru 1, 4, 5, 7, dan 8. Dan 9. Ada 5 klausula yang harus dipenuhi. Nah, ini bandingan terhadap ISO 9001. Saudara tidak dibenarkan lagi menggunakan ISO 9001 untuk perguruan tinggi. Saya akan menunjukkan transformasi manajemen pada saudara. Informasi. Ada yang bertanya ini. Ini Bapak Ibu transformasi penyamaan mutu pendidikan bergesernya SPMI ya. Dari nomor 53
Kemendikbudristek 55/2003 menjadi Permendikti Saintek 39/2005, menyoroti perubahan signifikan. Kita bisa melihat ini tidak saya baca karena waktu terbatas ya, tinggal 10 menit. Kemudian konteks posisi sirkulasi kita baca yang sebelah kanan di bawah Kemendikti Saintek ya, mencabut menggantikan 53 nomor 23 Undang PT melampaui SNDikti dengan pendekatan global ya. Jadi saudara diwajibkan tolak ukurnya global. Maka di sini transformasi digital dan tuntutan akuntabilitas internasional, fokus pada riset, sains, inovasi. Kemudian Permendikti Saintek 39 ada teman good government menambahkan akuntabilitas transformasi esensi keberlanjutan dan laba digitalisasi mutu. Kemudian aplikasi digital ini wajib bisa ditengok, dilihat oleh stakeholder dan dapat diverifikasi oleh pihak eksternal. Ini tantangan ya, misalnya lama studi, IP-nya anak, IP rata-rata, orang tua sudah bisa membuka, selama ini tersembunyi. BPEPP sudah dilengkapi ya. Kemudian ini kita melihat elemen cakupan. Kita melihat yang langsung 39 aja. Yang sebelah kanan tabel, waktu terbatas. Cakupan sama, lebih rinci, capaian pembelajaran tiap jenjang, mikrokredensial, kurikulum sistem ganda, capaian pembelajaran lulusan, wajib mencakup potensi utama, pendukung khusus industri asosiasi. Jadi sudah harus mengacu. Kalau dulu hanya mengacu KKNI dan fleksibel. Nah, di sini muncul integrasi internasional. Dulu tidak wajib, voluntary aja. Di sini sudah mandatori. Jadi program studi saudara setelah dapat SPMI dari BAN PT LAM PT, maka saudara wajib mandatori adaptasi standar global. Boleh ASEAN Qualification Reference Framework atau paling mudah ya biasakan ISO 2101. Di sini diulang lagi kampus without wall karena digitalisasi terbuka. Pengalaman industri dan kemudian bisa kampus saudara melakukan pelajaran daring secara resmi. Jadi otomatis, jadi pelajaran daring tidak dimasalahkan atau bahkan ditutup ya. Pembelajaran sepanjang hayat. Jadi RPL diatur lebih rinci. Ya. Kemudian kurikulum adaptif bersifat wajib. Jadi menurut dikti yang 53 sudah banyak dirubah. Kemudian ini penguji eksternal untuk doktor, IP minimum, SKS ya. Dan ini adalah pengelolaan perguruan tinggi di 39 lebih rinci. Ada risk management, ada desain. Kemudian di sini terlihat ada kesehatan mental, keamanan siber, difabel, gender, jadi harus dilayani. Misalnya untuk menuju tangga juga ada tangga yang untuk mendorong kursi roda. Itu harus ditambahkan di semua tingkat. Di semua tangga-tangga darurat harus ada pengaman untuk para kawan-kawan difabel. Kemudian ini akreditasi sudah tidak ada lagi unggul baik sekali baik, sudah berubah jadi terakreditasi unggul, tidak terakreditasi. Jadi urutannya tidak terakreditasi, naik satu jenjang terakreditasi, kemudian menjadi terakreditasi unggul ya. Nah ini ya, jadi menjadi nomor 2 digital first, global benchmarking, kurikulum modern, akreditasi ketat, pemisahan kelembagaan ya. Nah, sekarang yang terakhir menyampaikan kompetensi yang akan diujikan. Ini mintanya tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kompetensi ini nanti mengenai teknis, termasuk ke kompetensi manajerial ada 5. Bapak Ibu cukup di level 3 dan 4 saja. Level 3 dan 4. Kompetensi kerjasama ya. Nanti level 3 dan 4 saja, tidak perlu dihafalkan.
Karena ilmu itu benda bawah sadar ya. Filsafat pertama, semakin kita belajar, semakin tahu kalau kita tidak tahu. Filsafat yang kedua, kita semakin tahu kalau kita tahu. Filsafat yang ketiga, kita tidak tahu kalau kita tahu sebenarnya. Jadi begitu terdesak menjawab, tiba-tiba bisa kita mengerjakannya. Hanya kalau sekarang ujian itu repot ya, kalau kita ujian dengan Google Form, anak-anak kita menjawabnya itu pakai AI semua, pakai GPT, ya, atau pakai Meta ya. Karena saya uji itu hampir separuh jawabannya sama, mirip-mirip gitu. Itu yang lebih parah kalau filsafat keempat, kita tidak tahu kalau kita tidak tahu. Jadi kita belajar kompetensi ini yang tidak mungkin hafalkannya selevel saudara, tapi dimengerti aja. Ambil putusan juga level 3 dan 4. Dan sosial kultural ini untuk wawasan kebangsaan, kita lakukan tes. Jadi nanti merupakan dominasi 60% dari robot. Demikian dari saya beri kesempatan 5 menit mungkin untuk adanya pertanyaan. Bapak Ibu, kalau belum lulus nanti remedi yang bagian tidak lulus saja, tidak perlu seluruhnya. Silakan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan. Ada beberapa materi yang mungkin perlu saudara cermati, menggah penggilan yang berbeda. Karena selama ini kita selalu berpikir kita memilih orang-orang ideal seperti apa yang diputuskan oleh psikolog. Padahal kalau menurut keadaan lapangan, idealisme itu dicari apabila the right man on the place with the right character, job karakter yang sebagai patokan untuk mencari orang yang personal kualitas sesuai dalam jabatan, termasuk internal auditor. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah dapat gelar dari kami, itu saudara jangan hanya untuk PTN, PTS, rugi saudara. Gelar itu bisa untuk Kopemda. Saya melakukan internal audit untuk kapal PT PAL. Bertahun-tahun saya, hampir 10 tahun, dari 2017, 2018 masih ngetes di sana, membangun roadmap-nya. Sampai dari rugi 1 triliun menjadi untung selama 8 tahun, 75 juta dipestakan, kemudian membangun kapal selam sukses di tahun 2021. Saya membangun roadmap-nya. Senjatanya Pak, adalah internal audit. Di TVRI saya melakukan internal audit. Di Pelindo, sebelum merger dan akuisisi disatukan, di beberapa Pelindo saya melakukan juga internal audit pada Pelindo, pelayan-pelayan Pelindo, jalur laut dan sebagainya, pelayanan dalam kapal dan sebagainya. Internal audit. Di Bio Farma, saya ditargetkan omset 1,3 triliun menjadi 2,6 triliun, kurang sedikit tercapai ya, tercapai 2,95 triliun. Saya membangun sistemnya. Untuk membangun sistem, saya melakukan internal audit. Jadi pengetahuan saudara nanti bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pada bidang-bidang lain. Kalau ada kesulitan, boleh bertanya kepada saya. Demikian dari saya kembalikan Pak Nura ini ya. Nur siapa itu? Mbaknya nanti. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Mbak Unik Bintang ya tadi ya. Prof, izin bertanya. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Belum ada? Izin bertanya, Prof. Kalau tidak ada, saya akhiri. Ibu Sinta, Pak. Oh, Ibu Sinta. Silakan, Pak. Iya. Iya, izin tanya, Prof. Dari mana Ibu Sinta? Dari Poltekkes Kemenkes Palembang. Oh, Palembang ya. Iya. Oke, saya tadi melihat di PowerPoint-nya berkaitan dengan apa saja kompetensi yang akan diujikan. Tadi saya melihat ada di bagian manajerial itu ada esai, Prof. Apakah itu pertanyaannya berupa pertanyaan esai atau bagaimana, Prof? Oh iya,
Ada pertanyaan essay. Pertanyaan essay itu bersifat pengembangan dari pemikiran saudara di kompetensi teknis nanti. Di Biasanya, teknis ya, Prof ya? iya, di teknis. Itu pertanyaan isi adalah bersifat yang sangat fleksibel dari penguasaan yang saudara terima dari instruktur, pemahaman saudara apa diterjemahkan. Seluruh sistem pemeriksaan kami menggunakan AI semua. Jadi kami sudah punya database yang jawabannya mendekati 90-100%, nanti template itu menjadi pedoman benar saudara. Ya, ada isinya. Betul, Mbak. Baik, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Silakan, ada lagi. Ya, kalau tidak ada, saya tutup. Closing statement dari saya. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah hadir bersama dengan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan ini, dan saya berharap saudara sekalian bisa lulus semuanya ya. Ini cukup banyak dari beberapa perguruan tinggi, termasuk STTD, ya Bengkulu, Poltekkes, banyak sekali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Misalnya belum jelas, Bapak Ibu sekalian boleh juga menghubungi saya untuk kontak dengan saya dan berikan jalur saya. Kemudian demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada LKPI IPB dan terima kasih Mbak Oike Bintang yang telah sebagai MC menemani saya untuk membuka acara ini. Pada Pak Warcito yang menunggu saya juga terima kasih. Demikian Bapak Naufal sebagai pimpinan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih kepada Prof. Pribadiono. Terima kasih banyak atas sesi diskusi yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Mungkin sebelum kita tutup diskusi ini, mari kita lakukan dokumentasi terlebih dahulu. Minta tolong kepada Pak Juber untuk memandu dokumentasi. Baik, Bapak Ibu, kita foto terlebih dahulu. Terima kasih Pak Juber. Ya, Pak Bro. Oke. Jadi tidak kelihatan. Pose pertama dulu siap, 1, 2, 3. Pose kedua Bapak Ibu checklist. Kompeten Pak Prof. Oke, siap. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Prof. Pribadiono. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Prof. Pribadiono atas pemaparan materinya. Apabila ada kegiatan, boleh untuk dilanjutkan, Pak. Baik, sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya, kita akan rehat terlebih dahulu selama 10 menit ya, Bapak Ibu. Mungkin diharapkan kembali nanti pukul 3:13. Jadi untuk melanjutkan ke sesi berikutnya, nanti akan diisi oleh Bapak Dr. Warcito.